semuanya, aku Dini Nurhayati dengan nomor BP 240123. Di sini aku akan ngebahas kasus kebocoran data di Rumah Sakit Medika akibat serangan phishing. Yuk langsung kita masuk ke pembahasannya. Selanjutnya itu ada pendahuluan kasus. Jadi kasus ini terjadi karena ada staf rumah sakit yang tanpa sengaja membuka email phishing. Email itu ternyata membawa malware yang akhirnya mengunci database dan mencuri data pasien. Masalahnya di rumah sakit ini gak ada pelatihan keamanan, firewallnya kurang optimal dan backup datanya juga gagal. Jadi sistemnya gampang ditembus dan dampaknya jadi cukup serius. Selanjutnya kita akan membahas CI Tried Confidently. Confidently atau kerahasiaan data. Jadi di kasus ini malware mengambil data pasien tanpa izin. Artinya kerahasiaan data tidak terjaga. Contoh kegagalannya diantaranya itu enskripsi tidak diterapkan dengan baik, jadi data bisa dicuri dengan mudah. Selanjutnya kita akan membahas CI Tried Integrity yang berarti keakuratan dan keaslian data. Akibat serangan ini ada kemungkinan data pasien berubah atau menjadi rusak sehingga informasi jadi tidak akurat. Di sini juga terlihat hashing dan sistem verifikasi data tidak berjalan. Selanjutnya kita akan membahas CI Threat Availability. Availability sendiri yaitu data harus dapat diakses saat dibutuhkan. Karena database terkunci oleh malware, tenaga medis tidak bisa mengakses data pasien. Ini jelas mengganggu pelayanan karena backup menjadi gagal. Selanjutnya kita akan membahas ancaman dan kerentanan. Ancaman dari luar atau eksternal datang dari phishing dan malware. Tapi ada juga ancaman dari dalam yaitu human error dari staf yang tidak teliti. Artinya sistem rentan bukan hanya karena serangan tapi juga karena kebiasaan pengguna yang kurang waspada. Selanjutnya kita akan membahas rekomendasi kontrol. Untuk mencegah kejadian serupa kita perlu beberapa kontrol. Yang pertama itu ada administratif, yaitu mengadakan pelatihan keamanan untuk semua staf. Yang kedua itu ada teknis, yaitu mengkonfigurasi ulang firewall dan IDS supaya serangan bisa terdeteksi lebih awal. Yang ketiga itu ada fisik, yaitu melakukan backup data ke lokasi terpisah supaya sistem bisa dipulihkan kalau terjadi serangan lagi. Selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban. Data pasien termasuk data pribadi yang wajib dilindungi. Bocornya data berarti melanggar hak privasi pasien. Jadi rumah sakit memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan sistemnya aman. Selanjutnya kita akan membahas akuntabilitas dan kontrol. Pada kasus ini yang bertanggung jawab bukan hanya staf yang membuka email, tapi manajemen rumah sakit karena mereka tidak memberikan pelatihan dan tidak menyiapkan sistem keamanan yang memadai. Nah, dari kasus ini kita bisa simpulkan bahwa serangan terjadi karena kelemahan sistem dan kurangnya pelatihan. CI Tried dilanggar, kerahasiaan bocor, keakuratan terganggu, dan data tidak tersedia. Rumah sakit perlu memperkuat keamanan baik dari sisi teknis maupun manusia atau pengguna. Jadi, keamanan data bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal kebiasaan dan kesadaran pengguna. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari aku, semoga bermanfaat dan bisa menjadi perhatian bersama bahwa keamanan data itu penting. Sampai jumpa!